kali ini aku akan membahas tentang konsep bagi hasil dan laporan keuangan syariah. Terdiri dari 4 submateri. Yang pertama, aku jelaskan terlebih dahulu dari ruang lingkupnya. Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama antara dua orang atau lebih di dalam kegiatan usaha tersebut. Sistem bagi hasil dalam perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat yang dimana di dalamnya terdapat aturan syariah. Dengan pembagian hasil ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak atau akad. Akadnya sendiri biasanya ada dua, yaitu musyarakah, akad kerjasama antara dua orang atau lebih, di mana masing-masing memberikan kontribusi dana dan keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama sesuai kontribusi dana atau kesepakatannya. Yang kedua, mudharabah, akad kerjasama antara dua orang, di mana pihak pertama sebagai pemilik modal, pihak kedua sebagai pengelola modal, dan keuntungannya dibagi dua sesuai kesepakatannya bersama. Pembahasan kedua yaitu prinsip bagi hasil. Yang pertama, profit sharing. Profit sharing adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada laba bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Yang kedua, revenue sharing. Revenue sharing adalah pembagian hasil pendapatan yang dimana pendapatan setelah dikurangi dengan modal. Pembahasan yang ketiga yaitu teknik perhitungan bagi hasil, pembiayaan, dan pendanaan. Yang pertama, menentukan prinsip bagi hasil yang digunakan antara profit sharing atau revenue sharing. Yang kedua, menghitung pendapatan yang akan dibagi hasil dengan menghitung saldo rata-rata harian sumber dana. Rumusnya RSSD sama dengan saldo tanggal 1 ditambah saldo tanggal 2 dan seterusnya dibagi jumlah harian. Menghitung saldo rata-rata harian penyaluran dana. Rumusnya sama, RSSD sama dengan saldo tanggal 1 ditambah saldo tanggal 2 dan seterusnya dibagi jumlah harian. Yang ketiga, distribusi bagi hasil pendapatan kepada masing-masing nasabah sesuai nisbah yang disepakati dengan menghitung proporsi bagi hasil pendapatan untuk setiap jenis sumber dana. Rumusnya saldo rata-rata sumber dana dibagi jumlah keseluruhan saldo rata-rata sumber dana dikali jumlah pendapatan yang dibagi hasil. Menghitung pendapatan bagi hasil untuk nasabah dan bank. Proporsi pendapatan dikali nisbah bagi hasil. Pembahasan yang terakhir yaitu jenis dan struktur laporan keuangan syariah. Unsur neracanya aktiva ditambah kewajiban ditambah investasi tidak terikat ditambah ekuitas. Dana investasi tidak terikat dengan kriteria bahwa punya hak menggunakan, menginvestasikan, dan mencampurkan dana. Yang kedua, keuntungan atau kerugian sesuai nisbah dan tidak berkewajiban mengembalikan dana jika rugi. Laporan keuangan syariah terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan, ditambah laporan perubahan dana investasi terikat, laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan infak sedekah, laporan sumber dan penggunaan dana qardul hasan. Then it goes a little something like